What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin kasih tau kalian kategori bahan makanan terlaris yang bisa mendatangkan orderan yang sangat melimpah. Ya bisa dibilang banjir orderan lah. Let's go! Hai teman-teman, mungkin beberapa dari kalian yang menonton video ini subscriber lama gua, atau mungkin penonton gua yang tidak subscribe, atau mungkin penonton baru gua. Nah, kalian pasti bertanya kan, kira-kira emang bahan makanan ini bisa selaku apa sih? Atau mungkin kalian udah terpikirkan nih, gue pengen jualin bahan-bahan makanan nih di online shop. Kira-kira laku gak ya? Marketnya seperti apa ya? Nah, gue mau kasih tau ke kalian bahwa bahan makanan ini bener-bener memiliki traffic yang sangat-sangat besar. Oke banget, bisa dibilang juga top 10 dari kategori terlaris di Indonesia. Selain home and living, selain fashion, selain elektronik, dan sebagainya. Jadi bahan makanan ini itu juga memiliki traffic yang sangat besar. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa orderan kalian sehari itu bisa ratusan pieces, bahkan ribuan pieces kalau menjual bahan-bahan makanan. Jadi ya, kalian udah tahu sendiri lah ya bahwa bisa dibilang kategori ini adalah salah satu kategori yang laris manis. Nah, kira-kira bahan-bahan makanan apa aja sih yang laku? Atau makanan-makanan apa aja sih yang laku? Nah, gue pengen bahas di video ini. Nah, ya udah nggak usah terlalu banyak basa-basi. Gue juga nggak mau kalian terlalu lama menonton video ini, karena ya kalian juga pasti waktunya lebih berharga untuk menonton video-video yang lain juga. Dan supaya kalian tidak bosan. Tapi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dulu di video ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan silahkan di komen. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini silahkan di like dan di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe juga ya. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada frozen food. Ya, makanan beku. Siapa sih yang nggak tahu makanan beku? Frozen food ini memiliki traffic yang sangat-sangat besar, apalagi di event-event tertentu. Ini bisa luar biasa banget trafficnya, kayak seperti tahun baru, acara Natal, terus perayaan Idul Adha dan sebagainya. Pokoknya di saat event-event besar ini makanan beku tuh bakal naik banget trafficnya. Kenapa seperti itu? Banyak banget yang pesta-pesta di rumah, terus bikin shabu dan sebagainya, bikin yang kuah-kuah, atau mungkin tinggal digoreng, cepat saji dan sebagainya. Dan resto-resto juga itu pasti akan rame banget. Secara simpel aja nih, kalau misalnya kalian pergi ke mall, itu kan restoran nih yang bisa dibilang yang menjual makanan-makanan beku nih, seperti grill atau mungkin shabu-shabu dan sebagainya. Itu kan rame banget ya. Nah, itu juga bisa dilihat teman-teman bahwa memang makanan beku atau frozen food ini memiliki traffic yang sangat-sangat besar, dan gue yakin tiap hari bisa ada orderannya yang melimpah banget. Yang kedua, ada snack. Ada snack Indonesia, snack Korea, snack Jepang, dan sebagainya. Atau mungkin kalian membuat snack sendiri seperti singkong, makaroni. Ya kalian tahu lah ya, nggak perlu gue sebut brand-brand kayak singkong dan makaroni dan sebagainya. Itu udah banyak banget, rame banget. Kalian juga bisa lihat di platform-platform, atau mungkin kalian pergi-pergi ke jalan raya yang besar-besar, atau mungkin ke tempat-tempat makanan, itu ada juga yang menjual seperti itu. Karena makanan snack ini tuh, ini memiliki traffic yang luar biasa besar. Karena apa? Karena kayak pekerja kantoran tuh suka iseng ngemil-ngemil, terus ingin sharing ke teman-temannya kayak gitu. Terus mungkin kalian lagi kerja, pengen iseng nyemil, atau untuk snack di rumah kayak gitu. Jadi bisa dibilang produk ini tuh berkelanjutan terus bisa dikonsumsi juga setiap hari kayak gitu teman-teman. Dan well, semua orang makan lah ya, dan semua orang ngemil lah ya. Cuman tergantung aja level demen cemilannya seperti apa kayak gitu. Kalau gue pribadi sih, gue jarang ngemil. Gue lebih suka kopi. Yang ketiga, ada daging. Seperti apa? Ada daging slice, ada daging ham, ada daging stick, dan sebagainya. Kenapa rame? Karena, well, semenjak all you can eat ini happening banget, banyak banget yang pengen membuat grill atau membuat barbecue di rumah sendiri masing-masing. Apalagi balik lagi seperti event-event tertentu, itu bakal rame banget. Dan ya konsepnya tuh bisa di-sharing juga sama teman-teman, bisa dibuat pesta di rumah, atau mungkin di saat staycation. Karena simple banget, tinggal beli kompor, beli gas, atau mungkin kompor sama gas sudah ada, tinggal beli stick, terus sama tinggal beli bumbu dan sebagainya. Jadi kayak, well, gampang banget. Jadi kalau gue perhatiin, semenjak restoran all you can eat ini booming, maka traffic penjualan daging itu makin meningkat. Jadi nggak ada salahnya juga kalian kalau mau mencoba untuk jualan daging. Well, ini bakal luar biasa hebat banget sih trafficnya. Yang keempat, ada sayur-sayuran organik. Kenapa gue bisa bilang sayur-sayuran organik? Karena ya balik lagi, banyak banget yang masak setiap hari. Ya siapa sih yang nggak masak lah ya guys. Kayak setiap hari ada yang masak. Terus di saat event-event tertentu, kayak misalnya tadi ada frozen food, pasti ada sayur-sayuran lah yang diselingin dengan frozen food tersebut, atau mungkin dengan daging kayak gitu. Jadi sayur-sayuran organik juga memiliki traffic yang sangat-sangat luar biasa besar. Jadi kalian harus jualin juga tuh sayur-sayuran organik. Yang kelima, ada bumbu dapur seperti bawang, terus ada kaldu, ada mungkin penyedap rasa,
dan sebagainya lah. Telur, garam, kecap, mentega, dan sebagainya. Pokoknya bumbu dapur lah ya, bumbu-bumbu yang dipakai untuk masak. Itu juga memiliki traffic yang sangat-sangat luar biasa besar. Dan fun fact-nya teman-teman, kalau misalnya kalian menjual bumbu-bumbu dapur seperti ini nih, tau kalian tuh kemungkinan besar itu orderannya akan lebih dari satu produk, bisa sampai 10 produk, 15 produk, bahkan 20 produk. Gue aja jujur nih, gue kalau belanja untuk kebutuhan rumah itu gue beli di online, dan gue sekali beli itu bisa sampai 30 item yang berbeda ada kali ya. Dan satu produk ini kuantitinya bisa lebih dari 6. Jadi kalian kebayang lah ya, kalau misalnya toko kalian ini cukup lengkap bumbu dapurnya, gue yakin banget sehari orderan kalian akan banyak banget, akan legit banget. Dan traffic untuk medal kalian juga akan cepat meningkatnya, omset kalian juga cepat meningkatnya, dan quantity produk kalian juga cepat habis. Yang keenam, ada bumbu untuk perlengkapan baking seperti baking soda, terus terigu, telur, dan sebagainya lah. Nah, kita juga perhatiin semenjak efek pandemi banyak banget yang membuat usaha-usaha seperti baking kue, kayak gitu-gitu dan sebagainya lah ya. Hal ini yang membuat bumbu-bumbu kue ini atau ingredients untuk membuat kue ini meningkat drastis. Jadi nggak ada salahnya juga untuk kalian menjual produk-produk untuk membuat kue, bumbu-bumbunya nih seperti yang tadi gue bilang. Ya kalian lebih ngerti lah ya, apalagi kalau misalnya kalian pembuat kue atau ngerti soal membuat kue, kalian pasti ngerti lah bumbu-bumbunya butuh apa aja. Nah, ini tuh memiliki traffic yang luar biasa besar juga. Jadi kalian juga harus coba jualin teman-teman. Buat teman-teman di sini yang pengen jualin bahan-bahan makanan, itu boleh banget teman-teman, karena gue sangat bisa bilang bahwa bahan makanan ini memiliki traffic yang luar biasa besar. Jadi ya bisa dibilang pasti laku lah teman-teman, tenang aja. Mungkin teman-teman ya, mungkin ya next video nih, ya nggak langsung next video abis ini ya, cuman mungkin di beberapa video ke depan gue akan bahas soal website atau supplier yang menjual bahan makanan yang bisa kalian dropshipping, atau mungkin kalian reseller, atau mungkin yang bisa kalian cek katalognya. Itu bakal berguna banget sih, hopefully ya, di beberapa video ke depan. Jadi kalau misalnya kalian mau, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau peminatnya banyak, gue akan cepet-cepet buatin videonya. Kok bang, gimana strategi cara jualin bahan makanan atau makanan? Ya well, teman-teman, nanti akan gue bikin video khususnya, karena di video ini gue hanya khusus untuk memberitahu kalian kategori-kategori makanan yang memang laris manis di market saat ini dan untuk kedepannya. Kalau soal supplier, websitenya, terus strategi marketingnya nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Tenang aja teman-teman, masih panjang, masih banyak yang belum gue bahas. Pada video ini gue hanya berfokus untuk memberitahu kalian kategori bahan makanan yang lagi laris manis saat ini, dan gue rasa ini bisa untuk kedepannya masih laris manis. Tapi untuk di luar itu nanti akan gue bahas di video-video selanjutnya. Jadi pastikan kalian subscribe ya teman-teman. So teman-teman, gue juga punya saran buat kalian yang baru memulai buka toko, atau mungkin kalian udah kepikir nih, aku pengen jual bahan makanan nih, atau mungkin kalian yang sekarang sudah menjual bahan-bahan makanan. Gue punya saran yang sangat-sangat penting buat kalian. Pastikan ketika kalian jual bahan makanan itu cukup lengkap, cukup bervarian produknya. Kayak misalnya ada bumbu-bumbu dapur, tapi ada bumbu-bumbu kue juga. Kalau bisa ada frozen food juga. Kalau bisa lebih bagus lagi ada daging juga, kayak gitu teman. Semakin lengkap toko kalian dan rapi nih, ada etalasenya, kalian juga dekorasi tokonya juga bagus, dan HD lah. Gua yakin banget orderan kalian di satu invoice itu bisa lebih dari 5 produk lebih. Bahkan di satu produk ini tuh kuantitinya bisa lebih dari 2 pieces. Kenapa seperti itu? Seperti tadi gue bilang, gue aja nih sekali beli perlengkapan untuk rumah nih, untuk bumbu dapur, itu bervarian banget. Jadi bisa dibilang banyak banget lah. Gak menutup kemungkinan satu invoice itu bisa lebih dari 10-30 produk. Jadi gue sangat-sangat saranin teman-teman, kalau misalnya kalian menjual bahan-bahan makanan, pastikan lengkap. Kalau misalnya saat ini belum lengkap, pastikan kalian terus mencari supplier-suppliernya, atau mungkin yang bisa di resell, atau mungkin bisa di dropship, kayak gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin toh kalian lengkap, produk yang terjual itu makin banyak. Karena gue bisa bilang ini tuh tidak bisa dibilang palu gada sih, karena bumbu dapur ya banyak macam teman-teman, dan memang pembelinya tuh sekali beli bisa banyak. Well teman-teman, semoga video ini dapat membantu kalian, dan semoga toko kalian lebih laris manis lagi. Semoga menambah wawasan kalian, dan yang belum memulai untuk buka toko segera mulai, karena gue banyak banget nih video-video tentang rekomendasi produk-produk yang terlaris, terus kategori-kategori jualan yang lagi laku tuh apa. Dan saat ini di video ini nih gue bahas soal bahan makanan dan makanan. Dan buat teman-teman yang belum join grup Telegram broadcast gue, silahkan join, linknya ada di deskripsi. Di situ gue akan sharing mengenai tips and trik jualan online, produk-produk yang sedang laris manis saat ini, dan banyak macam lah. Dan terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di komen. Jangan takut untuk bertanya, nanti akan gue balas. Kalau misalnya pertanyaan kalian tidak bisa gue balas lewat chat, akan gue buatin videonya. Semoga video ini dapat membantu kalian, dan Rio Gandhi, peace out.